bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, view listener semuanya, selamat ini pagi menjelang siang ya. Dan kembali lagi di podcast Bisikan Lulu. Kali ini di episode 13. Setelah kemarin kita udah ngobrolin tentang kesehatan mental nih ya tentunya. Dan kali ini kita akan sedikit sangat-sangat banting setir kemana, pokoknya bukan ke kesehatan lagi. Kita ke dunia media nih view listener. Tentunya udah ada barengan dengan kita ya. Ada 2 orang, ada siapa ini, kita kenalan dulu dong. Halo. Kenalan? Saya kenalan dulu. Oke. Saya sebut saja Baas. Sebut saja Baas. Aslinya siapa, Mas? Jangan pakai nama panjang maksudnya. Oke. Yang satunya siapa nih? Saya Firman. Nama kerap tuh katanya. Firman. Panggilannya emang Mas Firman gitu. Man ya, Firman. Man. Mas Man. Man. Dina. Nah, panggil aja Dina. Oke. Dan kita sekarang lagi ada di mana? Di pantai ya? Di Pantai Ujung Negoro. Ya, sekali. betul, di Pantai Ujung Negoro. Untuk saat ini sih cuacanya sangat-sangat terik panas ya, listener. Jadi saya membawa kertas sebagai salah satu opsi untuk kipasan gitu maksudnya. Dikasih, Pak. Oh, nggak apa-apa ya, ini khusus buat aku aja gitu. Nah, di hari ini kita bakal ngobrolin tentang, tadi udah disebut ya, medianya itu. Aduh, belakang mau kepleset. Ikat lagi. Nggak apa-apa. Lanjut aja, terus lanjut. Parah. Kamera. Kameramennya parah. Habis ini Fungsinya gitu. 2 kamera. Oke, kiprol. Yuk, diprol. Oke, dan kita bakal ngobrolin dunia fotografi dan juga videografi karena mereka dua ini ya, berdua ini adalah videografer dan juga fotografer. Yang mana videografer, yang mana fotografer, atau dua-duanya nih Mas? Fotografer dan videografer. Saya lebih ke videografer sama editingnya. Oh, berarti kemarin kayaknya kebalik deh. Kayaknya kemarin itu dari bagian belakang bilangnya Mas Dena yang videografer dan editor. Kalau yang Mas Baas itu foto video gitu, berarti agak kebalik ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah. Gimana aja. Nah, walaupun nih ya view listener, kita juga di bidang media, tapi kalau aku pribadi sih kurang paham ya sama dunianya video dan juga foto. Nah, kali ini karena berhubung kita itu generasi Z semua, apa bukan nih? Bukan ya? Kita generasi Z awal ya. Oh, milenial. Oke. Kejauhan kalau Gen Z tapi awal-awal. Oke, Gen Z tapi awal-awal. Yang penting kan masih ada unsur Gen Z-nya ya. Nah, kalau dari generasi sekarang itu kan kayaknya daripada milih kerja kantoran, lebih membuka usaha, entah itu sebagai kayak first jobnya ataupun mungkin side jobnya gitu nih. Nah, salah satu yang menjadi top tiernya, apalagi di dunia digital kayak gini, pastinya kan video dan foto ya. Awal mulanya gimana sih Mas? Kok bisa, emang minat atau FOMO aja nih, jangan-jangan FOMO? dari saya, Mbak. Iya, sambil kipasan ya. Kalau saya pribadi emang dari awal SMK tuh emang milih jurusan yang bergelut di multimedia. Oke. Ada fotografi, videografi sama desain gitu. Jadi emang terbawa arus aja awalnya. Tapi kesini-sini emang tetap sukanya di situ. Sudah coba menggeluti bidang lain kayak Mancing. dinas kelautan, kalau itu belum pernah. Oke. Berarti udah lama ya Dari SMK. Oh, SMK. Tapi waktu masuk ke SMK itu tuh emang keinginan sendiri ke jurusan itu, atau karena ya udahlah hanya jurusan itu yang mau menerima aku gitu? bener. Awalnya tuh
Dulu sempat mau masuk listrik, kalau enggak ke itu teknik jaringan. Teknik Di jaringan, oke. komputer tapi di jaringannya. TKJ ya. Ya. Oke, terus akhirnya Tapi akhirnya karena keterbatasan nilai dan Oke. otak, masuknya ke multimedia. Oke, asik ya. Ternyata lebih asik dan lebih di zaman itu lebih banyak peluang buat cari-cari cuan. Tahun berapa itu? Tahun berarti masuk 2015. 14. 2014. Oke, jadi tahulah ya kira-kira berapa umurnya. Itu adalah salah satu pertanyaan jebakan gitu, listener. Betul. Oke, akhirnya Sejak terus apa namanya berlanjut terus sampai sekarang gitu ya. Tapi ini menjadi side job atau main jobnya nih Mas? Kalau untuk bidang Mas bahas dulu ya, Dulu. kalian. Kalau saya side job Oh, side job. dan main jobnya juga Job dan main di job. situ sih, Apa cuman nih? Gimana? enggak dua-duanya Dua-duanya. main job juga, side job juga, tapi kalau main jobnya ikut instansi. Oke, berarti kan emang ada yang kayak jam kerja yang fix gituannya ya. Nah, kalau dari pemasukan sendiri lebih gede mana nih? Antara main dan juga side job. Kalau di dunia video fotografi itu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak ada nominal pasti ya, Mbak. Jadi kalau kayak kita tuh musiman. Mungkin Jadi kalau emang musimnya dan emang waktunya cukup, itu side job bisa berkali-kali lipat. dari main jobnya ya. Wow. Kalau Mas Dina sendiri gimana nih? Awalnya gimana? Kok bisa terjun di dunia foto video? Oh ya sama Dewi. Azik, nanti dikasih edit itu ya, kelinci itu ya, kelinci kancil. Dulu kan belum ada banyak nih. Oh. Kan aku kan sering bareng sama temenku yang satu. Azik, oke. Waduh, Aduh, Parah. parah Temenku sih. satu itu emang ya senang teknologi lah. Oke. Ya kamera ya, editing dan sebagainya. Nah terus aku masuknya ke kelistrikan. Oke, yang tadi dipengenin Mas Bas ya. Betul. Oke, lanjut. Karena emang aku senang elektronik gitu. Oke, oh. Listrik nah. Masuklah aku di situ. Tapi aku sama temenku ini saat ini bareng terus nih, dari SMP sampai SMA tuh bareng terus. Mas Joli, oke. Nah, betul. Nah, temenku ini merasunya aku nih. Oh, iya. Tentang kamera dan sebagainya. Jadi suka dan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Ya, sampai Oh, kalau Mas Dena sendiri jadi side job atau main job nih? main dengan saya itu. Oh, dua-duanya. Ikut instansi juga sama. Apa? Temenku itu Oh, alah. Ini mah. Ini berarti udah Sekali, iya. dari dulu gitu ya? Iya, Atau dari temen dulu. SMP? ya temen SMP sudah 15 tahun lebih berarti. 15 tahun Ya, lebih. 15 Oke. tahunan lah. 15 tahun mana sih? Ya jalan Cepat ya? SMP lah. Oke. Di sini lah, di sini. Oh, di sini di pantai SMP-nya. Oke, lanjut. Terus apa tadi? Main job? Main job atau side job? Dua-duanya juga. Dua-duanya. Kan Senin sampai Jumat di instansi. Ya di instansi Senin sampai Jumat kan. Aku main job di instansi beda tapi ya. Terus Sabtu Minggunya aku ambil weddingan biasanya. Oke, berarti Sabtu. Wedding. Wedding, terus Ya, wedding, terus wedding. Bisa dicek IG-nya @malaikpro ya. Malaikpro. Malaik Pokoknya semua Pro. disuruh komplit. Oke. Mau tanya price juga bisa. Aduh. Oh, ini berhubung kita itu memang tempatnya udah di sangat-sangat menyatu dengan alam ya, dengan keberisikan alam juga. Ternyata ada keberisikan manusia-manusia yang ada di belakang ya, listener ya. Berarti kalau semisal di luar Sabtu Minggu kayak gitu nggak menerima job yang Pasti dong menerima. Semua kan butuh ini kan. jelas, realistis lah Kita kita kan ya. udah punya tim. Oh, udah punya tim, berapa Kita kan timnya? ya banyak lah buat ngendel misal Asik. aku di main job, Oke. Sabtu di job, terus ngendel timku pas. Perkiraannya berapa nih? Ya ada lah. Ada buat tiga job ada tiga project lah. Oh, oke. Dalam sehari gitu ya. Buat Betul. 3 project. Ya, lumayan lah ya. Udah punya studio. Ini masih tahap pembangunan.
Asik. Nah, nanti Dulu sih aku udah punya studio kontrak di daerah Palangan sana. Itu namanya? ya sama. Iya. Oh, Malai. Iya, terus setahun diusir sama Apa tuh? ini sama yang punya kontrakan katanya kok ya gitulah biasa lah. Nggak bayar ya? Bayar dong, bayar di muka dong. Ya, gitu lah. Oke. Terus ini mau buat di rumah. Tapi kalau semisal studio ya sama apa panggilan kayak gitu tuh lebih mending mana sih sebenarnya? Kayaknya studio tuh lebih buat markas saja gak sih? Oh. Yang di samping itu buat foto ya, itu juga bisa buat markas. Itu markas sih. Apa sih? Markas tahu pola ya. Oh. Kalau Mas Baas punya tim Enggak, kalau saya solo kalau player wazik nggak gabung aja gitu merger. Iya, sering kita sering banget maksudnya. nggak ada apa ikatan pastinya. Iya, paling nggak freelance maksudnya. Freelance. Kita juga pernah dulu punya apa? Apa teman? Punya Apa? tim sendiri. Tim. kita buat tim. Oh. Oh, jangan Woi, gitu dong. benar. Kita nanti akan mengulik tentang band juga ya. Jangan. Oke, lanjut. Ya, kita punya Tim awal bareng. bareng terus kita pisah karena beda. Kayak ada beda. Asik. Dengan Tapi nggak karena ada. Enggak dong. ini masih bareng. Tapi dulu tuh emang awalnya tuh sebelum kalau main job Oh, itu tuh bikin studio sendiri. oh pernah. Punya tim sendiri gitu lah. Larinya ke Mana? company profile. Iya. Oh, company profile. Oke. Oh. Bikin company profile. Tapi ya karena belum ini kita kan mau ngobrol apa namanya bisnis ya. Ya. Karena masih jangkau ilmunya. Jadi masih namanya ya, namanya gadget, pengennya seneng-seneng dulu. Oke. Ya gitu, tuntutan kayak gitu juga. Iya. Karena pendapatannya nggak sesuai ekspektasi. Itu berapa tahun yang lalu? 2018. 2018 2019. Oke. Kalau sekarang berarti ilmunya udah banyak ya. Enggak lah, sama aja masih belajar. Oke. Sampai mati Mbak. Ya. Belajar sama? Sampai mati. Oke. Wow, keren banget ya. Oke. Quotes of the day. Asiknya di bisnis video dan fotografi ini tuh apa? Ya, jalan juga bukan sih, Mbak. Apa? Selain itu, Kalau aku nih, tapi menjanjikan juga ya? ya buktinya aku udah 8 tahun di sini. Ya, hampir 10 tahun. Iya sih emang. Tapi Fine. waktu awal-awal loh, waktu awal-awal kan kita masih merintis nih pastinya nggak langsung kayak banyak job berdatangan gitu dong. Sebulan itu kadang-kadang enggak awal-awal tuh. Awal dapet itu Sekarang ya. Gitulah. gitu. Sekarang mah udah nggak bisa dihitung lagi ya. Ya, sama aja. Enggak lebih baik lah gitu loh. Oke. Kalau awal dapet klien gimana tuh ceritanya? Aku apa sih? Dua-duanya dong. Sweet dulu deh, Sweet. Mau siapa dulu? Cira lu. Ngikut lagi. Cira lu. Nah, aku dulu. Dulu aku kan SMA. SMA kan aku ada guru sih. Nah, aku di SMA tuh emang lebih menonjol masalah apa? Videografi itu emang pakai seragam lah, pakai ini lah emang. Oh, gara-gara temennya juga ya? Iya, betul. Oke. Terus guruku lihat, oh kamu ini ya, oh ya. Terus dicoba aku di nikahannya. Awal aku ngecop wedding itu pertama kali di situ, di Temanggung kayaknya. Terus sendirian atau ngajak Mas Baas juga? Udah beda SMA sih kita. Betul. Berarti sendirian Iya, gitu ya? itu guruku awal aku ngecop tuh. Berarti abis itu nanti gurunya Mas Dena itu kayak ngomong, itu kalau misal ada mau video atau foto butuh kayak gituan panggil aja si Dena gitu ya? Ya itu nggak usah dibilang udah kayak gitu sih biasanya. Iya biasanya dari mulut ke mulut ya. Kita iyain aja dulu. Kalau Mas Baas gimana first client? Kalau klien apa nih, kalau dulu pertama ngejob ya enggak bisa dibilang klien ya, kayak Oke. di kongkon
istilah Jawanya tuh di kongkon pertama tuh ya kayak Deneni. Cuma deket lah ya, pasti deket juga. ya. Guru juga. Oh, memang ada keterikatan batin ternyata mereka. Berarti abis lulus mulai mematok harga nih. Ya. Udah mulai matok harga. Nggak lulus ya, aku matok harga tuh Dari kayaknya kapan? iya. Kalau orang lain, Dia kalau orang lain Oh, kalau- atau kalau teman sendiri ya udah lah yang penting berangkat gitu. Oh, enggak, guys. Dulu loh, dulu. Oh, dulu itu harga teman sekarang udah nggak berlaku berarti ya? Harga teman berarti kan kalau sekarang harga teman lebih tinggi mbak. Soalnya Loh. support. Lah. Tapi habis itu diskonnya ya. Diskonnya 90% gitu ya. Oke. Oke, awal-awal kan kalau siapa Mas Baas kan emang udah ada minat ketertarikan sama emang jurusan SMA-nya gitu ya. Nah, kalau Mas Dina sendiri, waktu awal-awal belajar foto video itu susah nggak sih? Ngoperasiin kamera? kayaknya karena suka sih. Jadinya nggak susah sama sekali. Nggak susah ya? Iya, suka aja. Terus ada yang ngajarin, terus suka gitu ya. Berapa lama? Nyampe bisa pro gitu? Kalau aku masuk ke arah profesional tuh di tahun 2017. Pertama tadi berapa? Pertama belajar? 2018 ding, sorry. 2018. Pertama belajar berarti 2014 ya. Dia masuk Start SM. pegang pertama kali kamera itu 2014 awal gitu. Oke. Nah, kalau nggak enaknya di bisnis ini tuh apa? Dari Mas Baas dulu deh. Kasihan dari tadi. Kalau nggak enaknya, nggak enaknya ya Kan udah banyak banget ya. Pasti saingannya tuh banyak atau nggak nganggep saingan? Apa nggak gimana? nganggap saingan sih mbak ya, tapi jujur anggap saingan, cuman bukan yang bukan yang saingan buat Kompetitor. bukan yang kompetitor, Oke. literally kompetitor. Jadi kayak walaupun sama-sama wedding kan kita punya tes sendiri. Oke. Kalaupun di wedding, kalaupun di instansi ya kan kita juga punya target market sendiri, punya modelan pengemasan sendiri. Jadi ya tergantung mereka yang mau pakai kita pengemasannya kayak gini beda dari yang lain, monggo mau pakai ini apa yang lain gitu. Kalau dari Mas Dena ada nggak enaknya? Bingung ya pasti ya. Apa ya? Soalnya jawabannya sama. Nggak dong, enaknya, nggak enaknya terjun di bisnis ini tuh ada nggak? Apa kalau misal ada? Enaknya dulu nggak sih? Enaknya dulu Oke, ya. enaknya. Yang nggak enaknya dulu. Ya udah yang enaknya Enaknya dulu dulu deh. lah. Oke. Enaknya kan emang aku tuh suka berkarya gitu loh. Azik. Emang suka buat Tapi- apa gitu, emang suka buat gitu video kayak apa kayak foto kayak emang suka. Jadi ya kalau awal-awal dibayar berapapun, kalau nggak dibayar juga nggak apa karena aku suka gitu. Awal-awal. Enak kan. Enaknya ya karena suka passion ya sih, maksudnya passion. Iya, passion. Ya, betul. Tapi nggak enaknya sih ya apa ya? Iya, ada nggak ada berarti? Ya ada sih nggak enaknya ya, masalah harga juga bisa. Kalau sekarang loh Oke. kan biasa harga segini, harga kita sendiri, harga kita segini, terus Negonya itu langsung. negonya nggak main-main. Oke. Nah, kalau ada klien yang kayak gitu gimana? Ya nggak masalah, kita menyesuaikan aja. Jadi Berarti langsung dikasih nggak apa? Yaudah. Aduh. nggak gitu dong, kita menyesuaikan budget Menyesuaikan bisa, budget. tapi Oh. Tergantung kamera yang dipakai juga, pengemasannya equipment, gimana, ya, betul. nanti outputnya gimana, nanti kan bisa diakal-akalin. Kecuali kalau emang ngenyangnya Terlalu. terlalu Nah. nggak bisa buat operasional gitu nggak. dan itu Oh, kayaknya enggak bukan ya. target pasar aku Ya, ya kayak oke. gitu. Rata-rata itu nawarnya negonya di berapa persen? Misal nih ngasih harga ya, kita kasih rate di 100%. Negonya di 50 kah, 60, 70%, 80%. Enggak sih kalau 50 enggak lah. Oh, nggak nyampe gitu ya. Kalau ya 40 Masih sampai mang- 40%. Oke. Lebih milih hilang mereka. Ya iya betul betul Lebih betul. milih hilang kalau udah mereka Oke. mereka pikir terlalu tinggi, lebih milih hilang daripada Ya, itu. nego 50. Oh, Bukan konten target di pasar. ghosting. Mantap sekali. Terus buat pre-wedding berapa ya? Ini Mbak, paket ini udah hilang. Udah hilang lah. Seringnya gitu seringnya. Terus ujuk-ujuk mereka upload Apa? Udah sama yang lain. vendor yang Gen Z, mepet Gen Alpha yang punya kamera cuman jepret terus upload. Oke. Berarti itu
menyesuaikan budget beneran ya ada di sananya ya. Itu itu kan baju beneran. Nah iya kan, soalnya ya yang di bawah gitu ya, mungkin emang bukan target pasarnya dari. Izin suhu fotografi dan videografi jadi Oh iya, Batang dan Pekalongan. ada itu nggak sih apa namanya? Komunitas. Inspiratornya siapa? Inspirasinya dari mungkin ngikutin gayanya siapa nih kalau editing, kalau dalam foto video gitu Kalau aku pribadi gayanya. sih dari semua fotografer dan videografer. Oh influencer deh, salah. Gak Nggak ada. ada apa patokan persisnya sih kalau aku. Tapi kayak terinspirasinya itu dari ini kayaknya sesuai sama taste aku nih gitu. Soalnya banyak lebih dari 10 ada. Kalau Risetnya referensi banyak. Soalnya kan kita nggak cuman bukan ATP kan, tetap harus ATM kan. Iya, Amati oke. biru modifikasi. ATP. Kalau ATP amati biru. Jadi kalau kita terinspirasi ke satu orang, misalnya aku kan terinspirasi dulunya ke namanya channel Gumrak atau Anggun Adi kalau nggak salah namanya. Oke, Itu kan ya kelasnya nasional kayak Oh. video-nya Anji. Pakainya dia. Kayaknya semua videografer zaman kita tuh awal-awal itu pasti nonton itu ya. Pasti ya, tadi. Oke. Terus Itu kan terus. sama mana tadi? Oh ya, kalau terinspirasi kan kita harus pakai tasnya dia, terus pewarnaan juga kayak mereka, tapi kan nggak jadi karakter kita nanti. Oke. Tetap kita harus punya pengemasan yang lebih beda gitu. Pengennya sih gitu. Cuman kalau awal-awal yang kalian mau coba Karya. berkarya, Oke, itu Azik. ya ATP nggak masalah sih. Tapi kalau boleh satuin terinspirasi dari siapa gitu. Itu kan masih Betul. proses pencarian jati Betul diri sekali. tesnya gitu ya. Kira-kira nanti yang cocok di kita itu yang apa, yang gimana? Kalau Mas Biro gimana? Kalau itu masalah ATM tuh kalau di wedding kan maaf tuh wedding dan fotografi dan videografi wedding di sekitar. Azik. Terus kalau aku sih menyesuaikan pasar juga nggak bisa. Balik lagi ke Fire. Budgeting. Budgeting. ya Oh, enggak apa? balik lagi ke ini. Oke lah ya benar. Enggak lagi. Kebanyakan kan kalau supaya kayak gini kan kita berusaha ngikutin kayak gini juga. Terus kadang kita juga idealis. Wah kita punya otoris sendiri ini. Itu pakai yang kita. Terus karena kebanyakan kita pakai otoris sendiri tapi bisa menyesuaikan ke klien. Oke. Tapi emang enaknya nih kalau kita buka bisnis jasa itu kita nggak rugi gitu loh. Ya nggak sih? Daripada kita bisnis barang. Betul. Kita nggak ada ruginya sih sebenarnya. Iya, Paling bener, ya rugi kan? waktu itu paling. Iya, Rugi kan paling. rugi di waktu itu. Bener-bener paling ruginya di waktu gitu. Ya itu. Tapi ya malah paling besar rugi di waktu. Oh paling besar rugi di waktu. Balik Iya, lagi ke belajar, itu buat belajar gitu. Jadi nggak Buat jadi ya. rugi. Dan itu ya menghabiskan jatah gagal ya. Ya gitu bisa jadi. Azik itu Bisa loh. jadi. Tapi sedikit masukan aja buat Gen Alpha. Azik Gen Alpha ya Gen namanya Alpha. panggil. Soalnya kita juga dulu Oh iya itu. itu Gen apa? Ya oh, Gen Alpha. oh bro. Masih belum enggak ini masih Gen Z. Masih ganti. 2000 berapa? 5, 2006. 2000 berapa kamu? Tujuh. Masih kan yang Oh, Alpha kan kan. 2007 bro. Ya ada itu. Siapa tadi jawaban? Akhir Ramadan 2002 apa 2001. Uangnya sebulan. Ini buat masukan buat Gen Oh, Alpha. Yang ini kan berarti lulusan tahun ini ya, lulusan SMA ya. Kalaupun yang kalau lulus kuliah lah udah tumbuh lah otaknya lah. Berarti Kalau lulusan SMA tuh masih kayak belum bisa menghargai diri sendiri. Jadi Ya. masukan aja kalau kayak dulu kita tuh dimintain tolong terus dengan dalih apa, kamu kan bisa moto, kamu kan punya kamera, kalaupun cuman moto, cuman mencet tombol kamera kan nggak masalah, nggak rugi-rugi amat, dibayar pakai nasi bungkus juga nggak masalah. Tapi itu bisa jadi bumerang kalian di masa depan. Nanti generasi-generasi selanjutnya juga kayak gitu. Kita sebagai yang terjun di dunia itu tuh musuh terbesarnya malah di situ.
Oke. Karena kan kita udah buka jasa nih, terus ada mereka yang mungkin orang tuanya mampu, terus beliin kamera, terus nggak mau kameranya buat apa, terus buka jasa foto, jasa video, yang penting dibayar pakai nasi bungkus, pakai uang bensin, tapi apa namanya, kameranya proper, itu tuh bisa jadi bunuh editor. Nggak cuman videografer, editor juga. Videografer bisa hilang job karena mungkin yang nyuruh itu bisa ngedit, tapi nyuruh orang Ya, buat itu take buat itunya take, aja ya. terus nanti tag-nya kayak gini, aku arahin, kalian yang shoot, aku yang edit gitu kan. Oke. Itu bisa jadi bumerang juga buat nantinya kalau kayak gitu dinormalisasi. Itu aja sih. Mematikan pasaran ya. Iya benar. Oke, sebelum kita lanjut ya, view listener, kayaknya kita bakal break bentar aja, soalnya udah haus banget. Sudah ada minuman karena kita bakal minum dulu. Oke. Oke, view listener semuanya, kita masih di episode ke-13 ya, masih ngobrolin seputar bisnis video dan juga fotografi. Yang mana nggak tahu nih, ini tuh kalau di Gen Z ya, apakah hanya FOMO aja atau emang minat bakatnya. Cuman kalau dua narasumber kita hari ini itu memang udah bakatnya dari kecil, dari lahir. Asik dari lahir. Bakat. Dari lahir ya udah punya bakat dalam video dan fotografi. Oke, setelah tadi kita, terakhir obrolan itu kalau nggak salah udah ditutup dengan quote yang lumayan panjang dari Mas Baas ya. Tapi sebelum itu tuh, pernah nggak sih kayak ikut kelas foto atau video kayak gitu? Atau malah jadi pembicaranya? Iya. Dari saya. Kalau dari saya kan emang SMK-nya itu, berarti jadi emang tiap hari ya? terdidik secara akademis juga, tapi di luar itu emang ada sertifikasi tingkat daerah, tingkat Kabupaten. Apa kecamatan? provinsi. Aku bukannya tingkat provinsi. Oke. Tingkat Karasidenan. Itu ada sertifikasi itu, tapi kalau jadi pembicara cuman beberapa sih, soalnya kan boleh sebut nama SMK kan nggak usah. Kalau di SMK aku kan ada Takut banget ya yang satu. Enak-enak. ada ekskul, ekstrakurikuler, film sama video. Jadi sebagai senior pada umumnya kan kalau pas udah kelas 3 baru lulus kan masih sering-sering ke SMK gitu ya, jadi pembicaranya di situ. Kalau di luar situ pernah sih diundang sama satu itu komunitas kecil foto di Batang. Di Batang? Ya cuman sharing-sharing sih sebenarnya, cuman saya sebagai yang diundang, bukan anggotanya. Ternyata banyak ya sertifikasinya ya? Dulu karena awal-awal ya, jadi emang sering ada event-event kayak gitu awal-awal jurusan foto. Soalnya di Batang kan baru cuman satu waktu itu. Satu apanya nih? Multimedia itu cuma satu. Oh, cuma di situ doang. SMK. Di situ doang. Di pertengahan kelas 3 baru ada tuh, di daerah sana ada satu. Di sana juga ada. Mana sih ke sana ya? Iya kan? Sana. Kalau sana mana? Sana kan enggakku. Kalimantan sana. Oh, sana Kalimantan. Oke. Kalimantan sana. Oh, salah. Sumatera sana. Aceh. Oh iya benar. Oke, lanjut. Udah selesai. Udah. Oke, lanjut. Apa sih pertanyaannya? Jadi pertanyaannya apa? Sertifikasi. Iya, kayak udah pernah ikut kelas atau mungkin malah ngisi kelasnya gitu. Kalau ikut kelas ya pasti ya. Kalau aku lebih ke webinar sih. Webinar. Iya, nggak sing kelas langsung. Lebih ke webinar terus dulu ya, tapi kalau kesini kayaknya mending buat susu anak gak sih? Bapak anak satu, guys. Oh, baru tahu aku juga Ya. Terus kalau ngisi-ngisi tuh ya paling ya itu komunitas kecil. Ya ada komunitas organisasi lah gitu ya. Dulu lumayan sering. Oke. Ya? Kalau sertifikasi sendiri ya, kayak branding, pernah ikut sertifikasi itu berpengaruh nggak ke pekerjaan kayak gini? Atau cuman ya skill tetap kepake? Iya. Cuman kalau Kayaknya kayak lebih ke main job. Kepake kalau main job. ke main job. Iya. Kalau aku sertifikasi itu
lebih ke kalau ditanya orang pengalamannya pernah kemana aja itu tuh Oke. yang aku sebut sertifikasinya itu pernah ke sini dokumentasikan ini buat acara ini gitu. Dulu pas SMK tuh kan ada sertifikasinya kayak kalau sekarang tuh yang gede tuh jadi apa namanya Museum Sumedo itu sebelum jadi Sumedo pernah hampir seminggu di situ buat dokumentasi itu. Oh, 1 minggu ya. Iya. Oh, lumayan juga tuh. Itu kan sertifikasinya di situ juga. Kalau sertifikasi kayak gitu mahal ya? Berkisar Itu lebih antara ke berapa? Itu nggak sih Apa? piagam penghargaan? Maksudnya waktu awal apa namanya? Awal kita ikut sertifikasi kan bayar kan? malah kita karena mengikuti dari sekolah Oh, jadi nggak bayar. malah dibayar buat santri. Oh, enak sekali. Menjadi dapat uang, dapat piagam Iya, juga bener. ya. Maaf kalau aku nggak di akademis ya, kalau Oke. masalah foto video jadi nggak tahu yang Tidak apa-apa ya, terkadang hidup seperti itu. Nggak pengalaman tahu. adalah guru terbaiknya. Ya, betul. Tapi kan ini menjadi apa ya? Kayak hobi juga ya masuknya ya. Kalau sekarang sih nggak hobi sih. Maksudnya kan Tuntutan. kayak hobi. Sekarang tuntut lebih ke tuntutan sih. Awalnya kan dari hobi. Berarti Iya, kan iya. pekerjaan yang sesuai hobi gitu kan. Tuh, tapi kalau pekerjaan sesuai dulu nggak enak bro. Nah itu mau tanya, pernah nggak sih bosen gitu rasanya? Kalau bosen sih, kalau aku enggak sih, nggak pernah bosen. Nggak pernah Cuma bosen. sesuatu yang dikerjakan berulang kayaknya kok. Udah jadi bukan hobi lagi. Iya, bukan hobi jadi. Jadi kalau misal kerjanya di kantoran, hobi fotografi. Kalau bosan di kantor kan pegang Larinya? kamera gitu kan. Oke. Kalau kerjaan di kantor pegang kamera, terus keluar pegang kamera, terus bosan Bosen ya? larinya kan lain. Ya berarti ke hobi nomor 2. iya. Ya betul. Betul kan? Jadi udah Selalu beda betul. hobi. Betul. Jadi kalau itu bukan hobi lagi, berarti kan udah tuntutan. Berarti udah bukan hobi lagi. Iya. Hobinya ganti apa dong? Tuh, Iya, mantap. mancing. Kamu tak yakin? Mancing. Mancing, aku mancing. Pancing di mana? Ya deket-deket sih. Wah, mancing kan beneran? Mancing lah. Mancing. Mancing beneran? Mancing. Beneran mancing? Ya, itu salah satu hobi, bukan hobi. Ya. Kalau hobi kedua aku sih naik gunung. Azik, mantap Nah, sekali. tapi kayaknya udah 3 tahun lebih nggak Ya, naik gunung. betul. Udah nggak bisa diomongin hobi. Kalau dulu aku emang bukan naik gunung sih, hiking ke dataran tinggi, bukan yang gunung. Ya betul. Kembang burung sih kembang. Orang paling Di ke gunung masih itu gunung-gunung doang sini ya? deket-deket Batang gitu, yang bukan Oke. yang gunung sampai berhari-hari di dalam hutan. Betul. Oke, mungkin ini kita udah panas sekali ya. Nextnya ini bakal ngapain nih? Apa yang bakal dikembangkan? Kalau tadi mungkin kan Mas Dena mau bikin studio ya. Betul. Kalau Mas Bas? Kalau Kita punya rencana sih, Rencana berdua? Kayaknya- rencananya bareng. Oh, bareng. Apa nih? tapi nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi Iya. sih. Sa- Tuh. Kayaknya Terus mau buka catering, buka dekor, komplit fotografernya di handle sendiri, nanti istrinya buat bikin make up, make up. UA ya. heeh. Nah, langsung kan iya Asik. kerajaan Dinasti. BO jadinya. Mantap ya. Aduh, kok ke dinasti sih. Oke, tapi rencana 5 tahun ke depan ini boleh di-spill nggak? Ya kan harapan ya, ya rencana juga harapan Iya, sih. oke. Kalau dari aku sih pengen bikin sesuatu, masa kita berdua lebih dari 15 tahun bareng, masa nggak bikin sesuatu sih? Widih. Ya, istilahnya gitulah. 15 tahun bareng. Ya betul lah. Oke, berarti ini kayaknya nggak boleh di-spill dulu kali ya. Ya. Karena Namanya memang sih harapan kalau di spill tuh bahaya, malah jadi bener bener Ya, bener. betul. Kalau kita punya rencana itu mending keep silent dulu ya. Betul sekali. Daripada mungkin kan kita nggak tahu ada yang di luar sana yang gimana gitu. Tapi kalau drone gitu nggak pegang nggak? Apanya? pegang, Drone. pegang. Bisa enggak gitu kan? Pegang. Maksudnya Enggak pegang. bukan pegang di sini kan konotasi ya, Wak ya. Ya. Kalau aku All sih around. one man show Pak. Nah, Ya, all around namanya. ya. Oh. Semuanya Ya, jadi semua dari drone, kamera bawah, gede, Oh, berarti kamera emang- bawah, kamera atas, sound juga, sound juga, editing juga kalau aku. editing juga semua. Tapi kalau lebih spesifiknya kayak Pak As kan memang editor, memang Pak As. Kalau aku sih lebih ke lapangan. Pak As juga lapangan bisa, tapi mending aku aja punya lapangan. Ya, betul. Berarti kalau editor diserahin atau udah Aku ada nggak- timnya sendiri ya? Ada sama Pak As juga, tapi ada sendiri juga. Oke. Kalau ngedit soalnya aku bisa, tapi yo mending Pak As aja yang ngedit.
Oke, caranya bisa bertahan, mungkin tips ya, tips bisa bertahan di tengah tadi ya banyaknya kompetitor dan lain sebagainya untuk keep apa namanya strike di bisnis ini tuh apa, ada nggak ada tips and triknya gitu? Sebenarnya tuh tadi udah di spill ya, Mm-mm. buat apa menghargai diri sendiri. Asik. Penjabarannya tuh kayak gini. Kalau namanya bisnis kan harus punya ilmu bisnis, bukan ilmu tentang apa Skillnya namanya ini doang gitu skillnya, ya. benar. Bukan cuman skillnya, bukan karena alatnya, tapi juga skill buat memanage uang, penghasilan sama pengeluarannya gimana gitu kan. Itu ilmu berbisnis, bukan ilmu yang apa teknikalnya, bukan. Kalau aku sih mending ke itunya sih, ke skill berbisnisnya Ke skill berbisnis. secara umum. Jadi kayak kita tuh bisa menekan harga tapi nggak sampai mengerugikan diri sendiri. Misal kayak apa jualan cilok deh, kan nggak mungkin harga indil tepung Indil. sama apa namanya Indil. harga tepung sama harga daging sama dengan harga jual kan enggak. Oke. Jadi itu bukan harga tepung sama harga Ada daging banget terus daging, sama oke. dengan harga jual kan nggak bisa kayak gitu, nanti Pokoknya ada itu ya. bertahan lama kan. Mm-mm. Kayak gitu, jadi bisa lah menghargai diri sendiri gitu. Berarti kalau ilmu bisnis yang sekarang diterapin itu otodidak ya? Seiring Iya. berjalannya waktu, pengalaman juga Belajar, ya. terus belajar dari bos juga, terus ya. Itulah. Oke, mungkin kalau tadi Mas Baas udah ngasih kayak buat pesan buat Gen Alpha gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Dena nih, awal mula yang harus disiapin tuh apa aja kalau kita mau berbisnis di bidang ini? Tadi kan skill. Yang pertama itu skill fotografi. Itu kan pasti ya. Oke, apalagi Pasti. selain itu? Kalau dari aku sih branding diri sendiri ya. Oh, branding, oke. Paling penting sih kayaknya. Soalnya Betul. soalnya klien biasanya klien pertama tuh dari teman terdekat. Iya, biasanya Biasanya itu sih. ya. Nah itu dari kita pintar-pintar branding diri kita sendiri aja. Oke, kalau awal-awal brandingnya di mana berarti di Ya pasti story sosmed? WA dong. Oh, mungkin kan Instagram, BBM langsung juga. gitu. BBM Enggak, aku BBM nggak pernah pegang dulu. Dulu tuh aku SMK Heeh. nggak pegang Android. Terus packingnya apa? MacBook. Kucing. Enggak, pegangnya kepala kayak gini. Enggak, dulu tuh lebih milih cari buat ngerakit PC Oh. daripada buat beli HP. Hmm. Makanya lebih, kalau aku kan juga di desain ya, aku juga Waduh, di desain. ini kayaknya diborong semuanya gitu ya, Mas Iya, ya? jadi dulu tuh Konsepnya emang gitu. sering belajar buat ngulik-ngulik komputer, software-softwarenya gitu. Jadi desain juga, videografer juga, editing foto juga, apa Nyuci juga editing video nyuci piring, nyuci baju. gali sumur, Nguras laut. renang, Bisa nggak? ngepel laut. Oh, ngepel. Oke. Terus jadi semuanya Ya. diborong gitu ya. Wow, gila sih, keren banget. Lanjut. Tapi Sorry. meluruskan bentar. Tadi kan ternyata Apa? Gen Z itu memulai apa namanya? Bisnis. Temanya? Ini fotografi, videografi itu kalau bagi Gen Z kan banyak nih ya bisnis itu tuh dia hanya FOMO doang atau emang minat bakatnya dia sih gitu. Bener. Tapi kalau FOMO sama minat bakat itu bukan yang kontradiktif ya. FOMO kan ngikuti perkembangan zaman. Tapi kan bisa aja cuma ngikut-ngikutin. Nah, Tapi nggak punya buat skill. memulai Kan fear of Fear of missing out. mengikuti perkembangan kan takut untuk ketinggalan. Tapi Iya. kalau buat dunia kita harus emang FOMO. Oke, biar terus berkembang gitu betul, ya. biar terus berkembang. Kalau nggak FOMO ya kalau dulu misal kita video lebih sering ke full durasi yang berjam-jam gitu, sampai sekarang pakai itu udah nggak. Oke, kurang udah relevan, itu ya. kurang minat, yang minat. Ya itu, tapi kan dibalik ya, kalau kita udah punya skillnya, emang udah bergelut di bidang itu, kita harus FOMO. Iya, Tapi kalau kita tidak punya minat bakat Minatnya? skillnya, kalau FOMO doang mah nggak bisa juga dong. Iya, itu masuknya malah di hobis ya. Nah, soalnya kan nggak bisa
nggak bisa itu sih, nggak bisa kompeten di bidang itu kan. Jadi betul, maksudnya ke movies, misal disuruh ke sana, ikut ke sana buat tim iya. dokumentasi, cuman di senang-senang kok. Padahal kita juga awal-awal gitu. Iya. Ya, mungkin berarti bisa gini ya, dari FOMO nanti bisa menjadi gede. Iya. Dan bisa juga jadi. kalau udah gede tetap harus FOMO. Oke. Kalau nggak FOMO, Betul. ketinggalan zaman. Azik 2025. Mas Baas ya. Oke. 2025-nya gitu. Oke, ada mau di-spill Instagram masing-masing bisnisnya, atau mungkin di situ kan ada portfolio yang udah banyak banget ya. Oke. Kalau aku di Ikutin aja deh. ya anggap aja kita setim ya, padahal nggak setim. Ikutin aja deh. Aku di @malaik pro ya. MALAIK Pro. Oke, Dicor tolong ya nanti Jadi di ditulis sini aja. ada di sini. Kalau aku Instagram pribadi. Di sana ada. Di sini juga ada nih. Di sini Buang juga aja, ada. buang sana. Di sini juga ada. Nih, kalau editor bisa, nanti aku rekrut. Oh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh kalau itu. Oke, kalau Mas Baas apa? Apa? Oh, Instagram pribadi aja. Oh, Kalau di Instagram. portofolio ada, cuma Tapi di instansi bro. itu hasil-hasil instansi. Iya. Kalau hasil-hasil kayak wedding gitu? Jadi Ikut ini. Oh, di kalau Malaysia wedding di aku namanya. semua barang. Oke, oke. Ikut ini, cuman aku medium ngedit. Ini berarti emang fokusnya ke wedding aja ya? Maksudnya kayak sekolah kah atau apa gitu? Ya sebenarnya kalau di Instagram aku branding Instagramku ya. Wedding itu di ya? wedding. Kalau di Instagram, tapi kalau di Instagram pribadiku tuh semua videografer, semua aspek kayak sekolahan, yearbook, terus ada misal catering, terus ada apa? Misal ayo halal bihalal kayak apa? Oke. Terus apa? Terus apa? Tapi kita juga startnya Ultah? Apa? juga bukan di wedding ya. Bukan dong, pasti dong. Terus tadi katanya diundang di wedding. Enggak, startnya buat apa timnya yang dulu itu kan ke instansi company. malah ke company. Kalau aku di job pertama di wedding. Oke. Tadi portfolio yang lainnya ada di Instagram pribadinya ya? Ada di sini. Ada di sini, tapi tahu nggak sih view listener Instagram pribadinya itu di private. Emang iya? Emang iya? Emang iya. Iya, di Sensor aja. Oke Nanti deh. bikin lagi. Aku Instagram pribadi Apa? Apa dong namanya? Baas punya story. Oke, Baas punya story ya, diingat. Jangan di Oh iya, private. Ya nggak apa-apa deh, Oh iya. yang mau follow berarti harus follow yang pengen tahu portfolionya gitu. Iya. Emang. Iya, Soalnya SMA itu- ya. Oke, mungkin beberapa kalimat penutup di siang hari yang sangat terkini dari masing-masing narasumber sebelum kita menikmatin kembali. Ada kupu-kupu ya di degan di kepala apa mudanya tadi. Apa? Jadi siapa dulu terserah. Baas apa? Mau minum dulu kasihan, Mas Diana dulu deh. Watch of the day. Yeay. Home itu nggak selalu buruk kok. Ngomong itu nggak selalu buruk, wow. Cukup dengan satu kalimat ya. Oke, kalau Mas Dena apa nih? Kalau menurutku Ya. Mikir dulu nggak apa-apa deh, kita tunggu. 5 menit kemudian. googling aja lah. Gak bisa berkata-kata. Ya udah gitu aja lah ya. Oke, berarti siang hari kita hari ini ya, podcast episode hari ini ditutup dengan kata-kata yang satu kalimat dan juga 0 kalimat ya, dear listener. Oke, terima kasih semuanya buat yang udah stay tune barengan dengan kita di Bisikan Lulu episode 13 ya. Tentunya barengan dengan narasumber kita di siang hari ini ada Mas Baas dan juga Maaf kalau ada salah kata. Mas Dena, Maaf ya. kalau ada Azik gak tuh? salah halu perasaan. Kalau Azik. minggung berarti bener. Ya. Jangan baperan dong. kasih, Dan Bro. terima kasih Makasih. juga buat yang di belakang Makasih, Bro. layar teman-teman Bro, kita makasih ya, Bro. Makasih kelapa muda yang menemani kita. Oke deh, bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.